Bab 017. Tidak berselang lama setelah Melia keluar, Nizam pun menyusul. Bibirnya tersenyum lebar saat dia keluar dari ruangan temaram itu. Salah satu saksi bisu bukti cintanya kepada Melia. Dengan langkah pasti, Nizam kembali masuk ke dalam ruangannya. Beberapa hari lalu dia mendapatkan kabar dari Samantha jika ada seseorang yang mencari tahu tentang masa lalu Melia. Nizam tidak tinggal diam, dia pun mencari tahu siapa orang itu. Malam ini juga orang suruhannya akan datang membawa informasi tersebut. Belum sampai di ruangannya, ponsel Nizam yang berada di saku celana bergetar. Dia pun menghentikan langkah dan merogoh ponsel itu. Dilihatnya sebuah panggilan masuk dari nomor baru. Tanpa pikir panjang, Nizam menjawabnya. Dan belum sempat Nizam berucap, seseorang di ujung sana sudah lebih dulu buka suara. "Berkas yang Anda minta sudah saya letakkan di atas meja Anda Tuan, maaf saya tidak menemui Anda," ucap pria itu. Nizam tidak menjawab. Dia langsung memutuskan sambungan telepon itu dan bergegas masuk. Dengan langkah lebar dia menuju meja, melihat sebuah amplop coklat besar di atas sana. Berkas yang tadi belum ada saat dia pergi. Dengan tergesa Nizam membuka berkas itu, sungguh dia ingin segera tahu siapa orang yang sudah berani-beraninya menyelidiki masa lalu sang istri. Nizam merobek amplop coklat itu dan melihat sebuah foto yang jatuh. Foto Siska. Kedua mata Nizam melebar, mulai bertanya-tanya kenapa Siska melakukan ini semua. Semua perkataan Melia tentang Siska yang menyukai dia pun kembali terbayang di ingatan. Kemudian jadi ingat saat Melia mengamati Siska dan Anton di ruang keamanan rumah sakit. Sebenarnya apa yang terjadi? Gumam Nizam. Selama ini Melia memang tidak pernah bercerita apapun tentang Siska. Semuanya Melia simpan sendiri. Tahu jika Melia akan tetap diam, maka Nizam memutuskan untuk mencari tahu semuanya sendiri. Jam 10 malam saat itu dia memanggil sang asisten pribadi untuk datang ke ruangannya. Daryl yang sudah pulang pun segera bergegas datang ke rumah sakit. Untuk urusan manajemen rumah sakit dan semua perintah Nizam di luar medis, Daryl adalah orang kepercayaan Nizam. Tapi tentang status Melia dan Nizam, Daryl pun tidak mengetahuinya. Tugasnya hanya menjalankan semua perintah sang tuan, tanpa mengusik ranah pribadi tuannya itu. 15 menit kemudian Daryl datang dan menghadap. Selidiki hubungan antara Dr. Melia dan Dr. Siska, sejak pertama kali Melia datang ke rumah sakit ini. "Aku tidak memberimu banyak waktu, selesaikan dalam 1 hari. "Baik Tuan," jawab Daryl patuh. Selepas kepergian Daryl, Nizam merobek semua berkas tentang Siska di atas mejanya. Lalu membuangnya ke dalam tong sampah kecil di salah satu sudut ruangan. "Siapapun yang mengusik Melia, dia akan berurusan denganku," geram Nizam. Tidak peduli meski di masa lalu Siska adalah temannya, tapi kini ketika Siska mengganggu Melia maka Nizam pun akan menghancurkan dia. 15 menit Siska sudah sampai di ruang IGD, tapi saat itu Melia tidak datang-datang juga. Baru mulai melangkah untuk mencari dan memarahi, tiba-tiba dilihat oleh Siska, Melia yang memasuki IGD. Dia mengeram kesal dan mendekati Melia. "Dari mana saja kamu? Baru minggu kedua jaga malam sudah semaunya," geram Siska. Ucapannya mampu didengar oleh para perawat yang lain namun Siska tidak peduli, dia malah merasa bangga dan menunjukkan kekuasaannya di sini. "Maaf Dr. Siska, saya tidak akan mengulanginya lagi," jawab Melia dengan santainya, dia tersenyum sambil menghapus peluh di dahi. Benar-benar tanggapan yang sangat dibenci oleh Siska. Semakin ingin dia tahu kelemahan Melia. Malam ini Siska bahkan bertekad untuk membuat Melia hancur tanpa tanggung-tanggung. Saat tepat jam 2 dini hari, rumah sakit semakin terasa sepi. Bahkan di lorong-lorong pun tidak nampak ada orang yang lewat. Semua perawat dan dokter berada di bagian jaga,
di tengah-tengah setiap lantai yang dihuni oleh pasien. Dan Siska masih terus mengamati Melia. Saat melihat Melia dan Tisa menuju dapur ruang jaga, dia pun mengikuti. Menguping pembicaraan kedua orang itu. "Terima kasih Tis," ucap Melia, "karena minggu ini Tisa akhirnya ikut jaga malam." Demi bisa mendampingi Melia, Tisa merubah jadwal jaganya, dari shift jaga siang jadi jaga malam. Mereka berdua sedang membuat kopi. "Jangan berterima kasih, dengan begini aku bisa mengurangi rasa bersalahku padamu. Bagaimanapun kamu dihukum begini gara-gara aku juga, maafkan aku," jawab Tisa apa adanya. Jujur saja dia masih merasa bersalah tentang kejadian beberapa hari lalu, kejadian yang membuat Melia dihukum seperti ini. Padahal dia sudah berjanji untuk selalu ada. "Itu bukan salahmu Tis, aku juga tidak bisa selamanya bergantung padamu. Aku memang harus mengatasinya sendiri. Tapi kamu butuh bantuan Lia, andai orang mengerti itu." "Sudah, jangan dibahas lagi. Aku baik-baik saja kok." Tisa tersenyum, menyenggol lengan Melia menggoda. "Siapa sih kekasihmu? Kalian pasti sering melakukan itu ya? Hi, lehermu itu mengerikan sekali," goda Tisa yang ingin mengalihkan pembicaraan. Siska yang mendengar itu mulai mendengus kesal, padahal dia sudah bersemangat untuk mendengar pembicaraan antara Melia dan Tisa yang pertama, tapi kini malah pembahasan mereka lain. Pembahasan yang membuatnya geram. Sebelum Melia dan Tisa keluar, dia lebih dulu pergi dari sana. Menjauh dengan pikirannya yang kembali menerka-nerka. Melia dihukum karena sikapnya saat berhadapan dengan pasien kecelakaan itu. Tapi Tisa meminta maaf untuk hal itu. Kenapa? Melia tidak bisa bergantung selamanya pada Tisa. Tapi dia memang harus mengatasinya sendiri. Apa maksudnya itu? Siska terus berpikir dan mencocokkannya satu sama lain. Hingga akhirnya dia mengambil sebuah kesimpulan. Melia memang memiliki fobia darah, tapi dalam keadaan tertentu. Keadaan seperti kecelakaan parah yang dialami pasien saat itu. Menyadari itu Siska menyeringai. Rencana di dalam benaknya makin menjalar dengan liar. Andai fobia tidak ditangani, bisa saja orang itu akan gila bila dihadapkan pada keadaan yang membuatnya takut. "Abis sudah nasib mulia, kurasa besok pagi adalah akhir hidupmu," gumam Siska. Setelah mendapatkan apa yang dia cari, malam menjelang pagi saat itu juga Siska memutuskan pulang. Menyusun rencana selanjutnya dengan matang. Tepat jam 6 pagi Siska sudah kembali ke rumah sakit. Dia kembali melihat Melia yang masih terjaga di ruang IGD bersama dengan perawat yang lain. Saat jam 9 dan Melia berganti shift, Siska pun masih mengamati, tapi kini bibirnya tersenyum menyeringai. Di tangannya sudah ada satu kantung darah. Siska akan menyiram darah itu di tubuh Melia saat Melia sendirian di dalam ruangannya. Dalam benaknya mulai terbayang, Melia yang akan berteriak histeris dan takut melihat tubuhnya sendiri yang berlumuran darah. Membayangkan itu Siska terkekeh, namun dengan segera dia mengulum bibirnya agar tawa itu mereda. Di langkah kaki Melia yang sedikit lemas menuju ruangannya, Siska pun mengikuti. Dilihat oleh Siska, Melia yang berulang kali menguap, juga memijat tengkuknya sendiri. Melihat itu Siska makin senang saja, kondisi Melia yang lemah itu akan semakin menambah keuntungan untuk dia. Namun tiba-tiba langkah kaki Siska terhenti. Saat matanya menangkap Nizam yang menghampiri Melia. Kedua matanya membola, ketika dia melihat secara langsung Nizam yang memeluk tubuh dokter baru itu dan mengecup sekilas bibir Melia. "Dek," darah Siska mendidih. Di antara percaya dan tidak dia melihat itu semua. Berulang kali bahkan Siska menggeleng, menolak percaya dengan apa yang dia lihat. Tidak, itu pasti salah, tidak mungkin. Secepat kilat Siska bersembunyi, saat mata Nizam mulai melihat ke arahnya. Jantung Siska bergemuruh hebat, kini dia sudah dikuasai amarah.
Itu tidak benar, tidak mungkin Nizam dan wanita itu. Tidak, tidak. Siska terus berucap tidak. Saat dia kembali mengintip Melia dan Nizam, kedua orang itu sudah tidak ada di sana. Dengan langkah cepat Siska menghampiri tempat Melia tadi, melihat sekeliling dan memastikan benarkah kedua orang itu tidak ada. Kemana mereka? Siska mulai gusar, wajahnya nampak cemas, takut dan marah. Tidak ingin rencananya gagal, Siska lantas berlari menuju ruangan Melia dan membuka pintunya dengan kasar. Tapi sayang, di sana tidak ada siapa-siapa. Siska tidak melihat Melia di tiap sudut ruangan itu. Dia semakin marah dan tidak terima. Tidak mungkin. Kesal Siska, dia sangat geram. Rencananya gagal dan dia malah melihat Nizam bersama wanita murahan itu. Masih terbayang jelas di ingatan Siska saat Nizam memeluk dan mencium Melia. Pekik Siska, dia mengacak rambutnya frustasi, bahkan melempar asal kantung darah yang dia bawa di atas meja Melia. Untunglah kantung darah itu masih tertutup rapat, hingga tidak pecah ataupun tumpah. Arg, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Aku pasti salah lihat, aku pasti salah. Siska coba menenangkan diri, dia coba menormalkan nafasnya yang memburu. Mencoba berpikir bahwa yang dia lihat tadi adalah salah. Ya, itu pasti salah. Oh. Sementara di tempat lain, Nizam membawa Melia untuk langsung menuju ruangannya. Nizam memang sempat melihat Siska dan dia sengaja melakukan itu semua. Memeluk dan mencium Melia. Nizam pun sempat melirik wajah Siska yang nampak pias dan merah, seperti mau marah. Tapi saat itu bukan hanya Siska yang geram, Nizam pun semakin bertanya-tanya kenapa Siska mengikuti Melia. Juga kenapa Siska membawa kantung darah di tangannya. Apa Siska tahu fobia Melia? Sayang, kenapa kesini? Tasku kan ada di ruangan, keluh Melia, dan langsung membuyarkan lamunan Nizam. Apa tadi kamu sadar jika ada orang yang mengikuti kamu, Lia? Hah, apa sih? Tanya Melia balik, cengok. Dia memang tidak tahu apa-apa. Dan melihat wajah polos Melia itu Nizam langsung mengusap puncak kepala sang istri, gemas. Dengan tersenyum, Nizam menarik Melia untuk dipeluknya erat. Tidak, balas Nizam, dia pun mencium kening Melia dengan penuh kasih sayang. Cuci mukamu lalu turun lebih dulu, tunggu aku di mobil. Aku ada urusan sebentar, ucap Nizam dan Melia menganggukkan kepalanya patuh. 3 menit di ruangan Nizam dan mereka berdua keluar bersama. Melia berjalan lebih dulu sementara Nizam mengikuti di belakang. Di salah satu persimpangan Melia tetap berjalan lurus menuju arah luar rumah sakit. Sementara Nizam belok ke kanan menuju ruangan Siska. Nizam melepaskan jas yang dia kenakan, juga membuka kancing atas kemejanya. Dengan tampilan sensual itu Nizam menemui Siska. Saat itu Siska sedang mencatat beberapa hal dengan perawat pendampingnya. Sontak Siska dan perawat itu terkejut saat melihat Nizam datang, lebih terkejut lagi saat melihat Nizam yang sangat mempesona. Kedua mata Siska bahkan langsung berbinar sangat terpesona. Saat itu juga Siska meminta perawat itu untuk keluar dan meninggalkan dia bersama Nizam berdua. Ada perlu apa Zam? Tanya Siska dengan suaranya yang begitu lembut. Duduklah, pinta Siska lagi. Tapi Nizam tetap berdiri, membuat Siska pun ikut berdiri pula. Dek, seketika jantung Siska seperti teremat. Dia menelan ludahnya kasar saat melihat tanda merah di leher Nizam. Seketika dadanya sangat sesak, apalagi ketika di dalam benaknya mulai terbayang yang tidak-tidak, mulai menghubungkan dengan Melia. Seketika itu juga Siska membeku, bahkan tidak ada lagi binar kebahagiaan di raut wajahnya. Kini wajah itu terlihat begitu masam. Dokter Siska, saya melihat saat Anda mengikuti Dokter Melia tadi pagi dan saya rasa Anda juga melihat apa yang kami lakukan, benar kan? Tanya Nizam, sebuah pertanyaan yang membuat Siska ingin menangis saat itu juga.
Karena nyatanya apa yang dia lihat adalah benar. Siska begitu sesak, membuatnya kesulitan untuk bicara. Kami memiliki hubungan yang sangat spesial, tapi ini masih menjadi rahasia. Jadi saya mohon, cukup Anda simpan sendiri tentang apa yang Anda lihat tadi pagi dan tidak perlu terlalu ingin tahu tentang hubungan kami. Jelas Nizam, saat mengatakan itu raut wajahnya terlihat begitu dingin. Ini seperti sebuah perintah dan bukan sebuah permohonan. Sementara Siska masih terpaku, dia hanya mampu mengepalkan tangannya kuat. Hanya itu yang ingin saya sampaikan, permisi, ucap Nizam, setelahnya dia segera keluar. Dan saat pintu tertutup, jatuh pula Siska di atas kursinya. Kakinya begitu lemah, sampai rasanya tidak kuat untuk menyangga tubuhnya sendiri. Dasar wanita murahan, wanita licik, wanita menjijikan, ucap Siska, kedua matanya merah dan terasa begitu panas. Air mata itu bisa jatuh kapan saja. Dia sangat yakin jika Melia lah yang menjatuhkan dirinya di atas ranjang Nizam, menyerahkan tubuh kotornya itu hingga tetap bisa bertahan di rumah sakit ini. Tangan Siska semakin terkepal kuat, dia bahkan memukul meja kerjanya sendiri dengan kuat. Mendadak kepalanya kosong, tidak tahu harus mulai dari mana untuk bisa segera menghancurkan Melia. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan kuak perselingkuhan mereka, geram Siska. Saat ini dia tidak peduli lagi pada fobia Melia, kini Siska malah ingin segera menemukan istri sah Nizam. Membuat Melia malu dengan perbuatan hina yang dia lakukan itu. Arg, Siska akhirnya menangis juga. Meski sudah punya rencana baru, namun tetap tidak bisa mengobati hatinya yang sudah terlanjur hancur. Penantiannya selama ini seolah tidak berarti apa-apa, karena tiba-tiba Melia datang dan merusak semuanya. Nizam memang sengaja mengatakan ini, untuk membuat Siska melupakan tentang fobia Melia. Sampai di rumah, Nizam meminta Melia untuk mandi, sementara dia memasak untuk makan mereka berdua. Semua makanan sudah tersaji di atas meja makan, tapi Nizam masih berdiri di meja dapur. Saat terdengar suara langkah kaki Melia yang mendekat, Nizam sengaja menggores salah satu jarinya menggunakan pisau. Terasa perih namun masih mampu Nizam tangani, dia hanya sedikit terkejut. Nizam sengaja mengguyur jarinya yang terluka di wastafel, membuat darah itu terlihat seperti mengalir. Astaga Nizam, pekik Melia, dia mendekat dan langsung menarik tangan Nizam, menggenggam erat tangan itu hingga lukanya tertutup. Kenapa disiram air, bukannya langsung diobati? Keluh Melia, wajahnya nampak marah. Dia lalu menarik suaminya untuk duduk di kursi meja makan, dan mengambil kotak P3K. Tidak peduli jika di tangannya pun ada bekas darah, tapi Melia terus mengobati luka suaminya. Dan saat Melia tengah sibuk mengobati luka itu, Nizam pun sibuk mengamati wajah Melia. Melihat istrinya seperti ini, seolah Melia sudah sembuh dari fobianya. Tapi tetap saja masih membuat Nizam gusar.